Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih kepada Ibu Hesti yang telah meminta saya membawakan renungan di malam hari ini ya. Ya, saya berharap renungan malam hari ini bisa membuka wawasan bagi kita semua ya. Benar, renungan hari ini saya mengambil tema kasih karunia Allah yang membawa perubahan ya. Tema ini mendekati tema Natal kita ya teman-teman. Jadi kasih karunia Allah yang membawa perubahan. Itu adalah inti dari kebenaran firman di malam hari ini. Ya, kita akan baca firman Tuhan. Mungkin saya minta dibantu oleh Ibu Evi ya, Bu Evi. Bisa dibacakan dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Ya. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 4. 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Ya. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia, dan apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Oke, terima kasih Bu Evi. Sama Pak. Ya, sebelum kita melanjutkan firman ini, saya mau sedikit highlight ya, teman-teman, mengenai mungkin teman-teman dengar ceritanya Charlie Kirk ya, yang di Amerika. Ya, Charlie Kirk itu politisi muda yang di Amerika. Dia sangat berani menyatakan kebenaran mengenai aborsi LGBT supaya mereka percaya kepada Yesus. Ya. Tapi nyarisnya, tragisnya dia meninggal karena ditembak ya. Karena ada orang yang tidak suka dengan dia. Ya, ini pengaruh dari iblis yang menebarkan ketakutan pada anak muda ya. Tapi istrinya Charlie Kirk itu sangat kuat imannya. Dia bilang apa? Istrinya Charlie Kirk. That man, that young man, I forgive him. Jadi istrinya tuh memaafkan orang yang membunuh si Charlie Kirk. Ya, I forgive him because it was a Christ did. Jadi apa yang Kristus lakukan ya. And is what Charlie would do. The answer to hate is no hate. Jadi istrinya menyatakan bahwa tidak ada kebencian sama sekali dalam dirinya bagi orang-orang yang membunuh. Jadi orang yang membunuh si Charlie Kirk itu, ya. Jadi istrinya ini bisa melepaskan pengampunan karena dia bilang apa? The answer we know from the God is love, always love. Love for our enemy, love for those who persecute us. Jadi siapa yang memang musuh kita, siapa yang memang berusaha mencederai kita, ya. Dia melepaskan pengampunan, ya. Kalau saya lihat di sini kan ini satu hal yang susah ya. Suaminya sudah dibunuh, tapi dia bisa mengeluarkan statement bahwa dia melepaskan pengampunan karena dia tahu resikonya menjadi prajurit Kristus ya harus ikut menderita. Ya, menegakkan kebenaran. Ya. Karena orang-orang yang ditegur itu tidak mau terima apa yang dikeluarkan statement oleh si Charlie Kirk. Akhirnya Charlie Kirk itu dibunuh. Ya. Ini salah satu cerita yang baru-baru ini, satu pejuang iman yang memang akhirnya nyaris dia mati dibunuh ya.
demi Kristus. Dia berani bersaksi. Ya. Kembali kita kepada ayat firman Tuhan, ya, di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan, sebab itu hai anakku, ya, kita kan anak-anak Tuhan ya, sebagai orang percaya kan. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi statement pertama adalah kasih karunia, ya. Yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, ya. Jadi banyak firman yang disampaikan ya oleh Rasul Paulus. Percayakanlah itu pada orang-orang yang dapat dipercaya. Ya. Jadi jangan ke sembarang orang. Kepada orang yang dapat dipercaya. Siapa? Ya murid-murid Kristus juga. Jadi kita sebagai murid Kristus yang sudah menerima kasih karunia, kita juga harus memuridkan orang yang dapat dipercaya, ya, yang juga cakap mengajar, dan orang itu juga bisa mengajar kembali, ya. Kalau di sekuler ya kita bilang itu train the trainer, ya, TTT, ya. Mungkin Pak Yosua tahulah gitu kan. Jadi kita mengajarkan seorang, orang itu kita harapkan dia punya capability yang bisa mengajarkan lagi orang lain secara estafet, dan orang itu terus mengajarkan lagi orang lain, itu memuridkan, ya. Seperti kita sebagai murid di sekolah aja sama kan, kita diajarkan guru di sekolah, ya, dan kita kembali mengajarkan kepada yang lain, ya. Jadi tapi harus kepada orang yang dapat dipercaya, ya, dan cakap mengajar, ya. Jadi yang pertama statementnya adalah karena kasih karunia Kristus. Kedua adalah karena kita sudah mendengar firman dan kesaksian, hendaklah kita mengajarkan kepada orang yang dapat dipercaya, ya. Yang ketiga, ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus, ya. Tadi ilustrasi di depan saya kasih lihat sebagai seperti yang sekarang kita lihat adalah seperti Charlie Kirk, ya. Dia berani bersaksi, berani menentang LGBT, ya. Tapi akhirnya nyawanya melayang. Dan istrinya bisa melepaskan pengampunan. Itu luar biasa, ya. Jadi sini kita mau belajar 3 hal, ya. Dengan tema yang pertama kita bilang adalah kasih karunia Kristus itu harus membawa perubahan, ya. Jadi kita sebagai orang percaya yang telah ditebus, ya, telah mengaku percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kita mendapat pengampunan dosa dan mendapat keselamatan sesuai dengan firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 kan. Barang siapa yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal, ya. Karena pengorbanan siapa? Pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah. Kita mendapat keselamatan dengan cuma-cuma. Bahkan kita mendapat kasih karunia. Makanya statement di depan dikatakan, hai anakku, ya, kita tuh anak Allah, ya. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Jadi kita yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kita harus apa? Bertumbuh. Ya. Syaratnya kita harus bertumbuh. Jangan kita tidak bertumbuh. Kita masih kanak-kanak rohani. Ya, itu namanya kita bukan murid Kristus. Kalau kita mau jadi murid Kristus, kita sendiri yang harus bertumbuh dulu. Ya, nanti baru step kedua. Kita sudah mendengar saksi, ya, firman, baru kita bisa mengajarkan kepada orang yang dapat dipercaya. Tapi yang pertama kita sendiri harus bisa bertumbuh. Ya. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, mungkin teman-teman bisa catat. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Jadi firman Tuhan jelas bilang, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ya. Jadi kasih karunia ini nggak statik ya teman-teman. Kalau kita berjalan sama Tuhan, kita akan hidup dalam grace after grace.
hidup dalam kasih karunia, dengan kasih karunia, tapi kita harus melewati dulu semua badai dan ujian yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, ya. Dalam pengenalan akan Tuhan sebagai juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, ya. Jadi kan stepnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dibaptis, ya kan? Jangan setelah percaya kita nggak dibaptis. Baptisan itu adalah tanda, ya, bahwa kita mengaku percaya, ya, baik di depan jemaat ataupun sesama. Ya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Terus baru kita mempunyai kerinduan baca firman, doa, dan melayani, dan selanjutnya ya. Kita bisa bersaksi, kita bisa melepaskan pengampunan, dan sebagainya. Itu semua itu karena kasih karunia. Kalau tidak ada kasih karunia, mustahil orang bisa melepaskan pengampunan. Ya. Dalam 2 Efesus 8 ayat 2 Efesus ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ingat, kasih karunia itu pemberian Allah yang terus ditumbuhkan. Makanya tadi dalam 2 Petrus kan disebutkan apa? Kita bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kita diminta bertumbuh, jangan diam, ya. Kita harus kejar itu kasih karunia Allah, bertumbuh. Makanya dengan Dorea Ministry ini ada Zoom, ya, kita bersekutu, ya. Setiap Senin, Rabu, Jumat, Selasa, dan Sabtu tujuannya mendengarkan firman. Karena iman itu timbul karena pendengaran akan firman. Sedangkan kunci, saya berulang kali ngomong nih, kunci mendapat kasih karunia Allah adalah iman. Ya, bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Jadi iman timbul karena pendengaran akan firman. Ya, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah sudah mempersiapkan. Karena Allah itu adalah Alfa dan Omega. Yang saya salah berkali-kali. Tuhan sudah mempersiapkan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, jadi jelas, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalamnya ini apa? Di dalam kasih karunia. Jadi jelas ya, statement pertama, bagaimana caranya kita sebagai murid-murid Kristus itu bisa membawa perubahan. Pertama, hiduplah di dalam kasih karunia. Ya, bertumbuhlah di dalam kasih karunia Allah. Bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ya, kuncinya itu, ya. Nah, di sini saya mau singgung sedikit. Kita di sini Dorea Ministry sudah mencanangkan punya visi misi, yaitu 5 pilar. Ya, sebagai anak-anak Allah, sebagai murid Kristus yang sudah menerima kasih karunia Allah, ya, kita mengajak teman-teman semua untuk aktif dalam 5 pilar Dorea, yaitu pilar kemitraan, ya, pilar misi, pilar sosial, pilar pendidikan, dan pilar kemitraan, ya. Jadi pilar kerohanian, misi, sosial, pendidikan, dan kemitraan. 5 pilar ini adalah pilar yang memang kita canangkan untuk teman-teman di Dorea ini untuk menjadi pelaku kasih karunia Allah. Karena kita sudah menerima itu. Jadi hendaklah kita melangkah bersama Tuhan sehingga kasih karunia ini bisa bertumbuh dari hari ke hari. Ya, kalau saya mau kasih kesaksian mengenai riwayat hidup saya dari kecil hingga saat ini, ya panjang sekali ya. Saya pernah cerita dari teman-teman. Saya hidup dari kasih karunia ke kasih karunia. Ya mungkin kalau teman-teman melihat film Dul Anak Betawi, si mana si Dul itu adalah kenek oplet dan supir opletnya adalah orang tuanya, yaitu papa saya. Saya tuh kenek oplet sambil sekolah, sambil narik oplet sama papa saya, karena saya sekolahnya siang.
Tapi Tuhan terus membimbing dari kasih karunia kepada kasih karunia terus. Semua itu adalah pemberian Allah, ya, bukan karena usaha kita. Ya, kita mau nggak berjalan, ya. Yang kedua, firman itu bilang apa? Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Kita sebagai anak Allah, ya, yang telah menerima kasih karunia, dan kita sebagai murid Kristus yang sudah diajar, kita juga harus mengajar, ya. Ingat ya yang saya selalu bilang di dalam amanat agung. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah. Jadi nggak boleh diam tadi. Bertumbuh dalam kasih karunia tuh nggak boleh diam. Pergi, ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita harus memuridkan lagi tadi. Percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ayat ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi sangat jelas. Yang pertama, setelah kita menerima kasih karunia Allah, kita sebagai anak Allah, kita berkewajiban untuk melakukan bertumbuh dalam kasih karunia sebagai murid Kristus. Ya, setelah kita sebagai murid Kristus, kita harus bisa memuridkan yang lain. Dengan cara gimana? Berbagi kabar baik. Ya, mungkin kita bisa lihat ya sejarah mengenai Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Ini sejarah yang jelas. Abraham waktu itu dia bergumul, nggak punya anak. Katanya mempunyai keturunan seperti pasir di laut, seperti bintang, ya, yang begitu banyak, engkau tidak bisa menghitungnya, ya. Tapi kok saya udah umur hampir 100 tahun belum punya anak juga. Tapi disitulah Abraham terus beriman, ya. Bahkan pada saat Abraham diminta setelah melahirkan Ishak, Abraham diminta mengorbankan Ishak, dia tetap beriman. Ya, itulah proses untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan, ya. Yang akhirnya Abraham lolos ujian, ya, dijuluki sebagai bapak orang beriman. Hal yang sama, Ishak sebagai anaknya belajar kepada bapaknya Abraham, ya, karena Ishak belajar. Waktu sama-sama naik ke bukit, Ishak nanya, siapa mana anak dombanya? Semua ini kita udah persiapkan, mana anak dombanya? Tapi Abraham jawabnya apa? Tuhan yang akan menyediakan. Ya kan? Di sini Ishak belajar, walaupun Ishak sudah diikat, ya, sudah diikat, sudah siap dikorbankan, dan Abraham sudah menghunuskan belatinya, pedangnya untuk membunuh. Tapi malaikat Tuhan mencegah, karena Tuhan melihat hati Abraham benar-benar tulus, ya. Hal yang sama dengan Yakub. Yakub pun belajar dari Ishak, ya. Yusuf pun belajar juga dari Yakub. Semua itu proses, ya. Semua itu proses. Jadi kita di sini sebagai orang tua, ya, yang diberi tanggung jawab bagi yang sudah menikah, ya. Didiklah anak-anak kita dengan baik, takut akan Tuhan, ya. Seperti yang dilakukan Abraham, Ishak, ya, dan Yakub. Hal yang sama waktu Nuh dipanggil oleh Tuhan. Di dalam Kejadian 7 ayat 13, ya. Masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, dan anak-anak Nuh dan istri Nuh. Jadi Nuh membawa semua keluarganya datang kepada Tuhan. Ya. Jadi yang dilakukan Nuh setelah dia menerima kasih karunia Tuhan, dia juga memuridkan keluarganya yang pertama kali. Dia bawa kepada Tuhan. Hal yang sama dengan Yosua. Dalam Yosua 24 ayat 15. Ya, yang terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan.
Yosua pun membawa semua bangsa Israel dan anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan. Ya, jadi dan di dalam waktu Rasul Paulus ya bertemu dengan kepala penjara, yang akhirnya kepala penjara itu bertobat, kepala penjara pun hal yang sama. Dia membawa keluarganya dan memberi dirinya dibaptis. Ya, disinilah fungsi kita ya, yang diminta Tuhan bahwa sebagai anak-anak Allah, sebagai murid Kristus, kita mempunyai kewajiban untuk memuridkan kembali. Pertama-tama adalah di lingkungan keluarga kita sendiri. Ya, istri, anak, semua kita harus harmonis. Yang udah punya mantu, ya mantu dibawa dan sebagainya. Ya, kesaksian saya sendiri panjang ya terhadap anak saya yang pertama. Ya, mantu saya tadinya orang Buddha. Saya bilang saya nggak setuju. Kamu mencintai dia boleh, tapi syaratnya papa minta pertama dia harus menerima Tuhan Yesus. Itu yang diminta, ya. Kedua, dia sendiri harus punya usaha sendiri. Itu tahap berikutnya ya. Awalnya memang berat, ya. Anak saya menentang. Tapi lama kelamaan sekarang mantu saya yang pertama, dia sebelum menikah dia datang ketemu saya. Saya bilang syaratnya sama seperti itu. Akhirnya dia belajar firman, dia dibaptis ya. Sampai sekarang dia aktif ya. Bahkan orang tuanya yang Buddha pun sering ikut ke gereja ya. Jadi kembali lagi, jangan kita menjual kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Karena ini bekal buat anak-anak kita ya. Ingat dalam amanat agung Matius yang tadi kan Matius 28 ayat 19-20, pergilah jadikan murid. Jadi artinya mengutus umat Tuhan untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia ya, menjangkau semua bangsa. Baptiskan mereka artinya apa? Membimbing orang-orang yang percaya untuk dibaptis sebagai tanda iman dan komitmen kepada Kristus. Yang ketiga, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu, artinya kita yang mengajarkan. Ya, membina para teman seiman agar mereka boleh mengenal akan kasih karunia Kristus dan bertumbuh. Ya. Nah, itu semua proses. Makanya dengan visi misi Dorea kita harapkan yaitu dari pilar kerohanian, pilar misi, pilar sosial, pendidikan, dan kemitraan. 5 pilar ini yang kita berharap kita bisa melakukannya agar kita bisa memuridkan ya kembali orang-orang yang dapat dipercaya dan mengajarkan mereka mengenai kebenaran akan firman Tuhan ya. Sebenarnya hingga saat ini ada istilahnya 5 health check yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing. Sejak kapan kita menerima Tuhan Yesus? Ya. Sudah berapa tahun kita menjadi murid Kristus? Ya. Jadi kita harus pertanyakan ini. Yang pertama, apakah sejak saya menerima Tuhan Yesus, pengetahuan saya akan Alkitab bertambah? Ya, ini pertanyaan bagi semua ya. Kalau masih belum, berarti kita belum murid Kristus. Kita hanya penggemar, seperti acara bola gitu kan. Kita bukan pemain berarti, kita hanya penggemar nonton bola. Nah, yang dimaukan Kristus adalah kita benar-benar menjadi murid Kristus yang mengerti apa itu kebenaran akan firman Tuhan. Ya. Pertanyaan kedua, apakah saya berani menceritakan iman saya kepada teman-teman? Apalagi yang non-Kristen. Ya. Kadang-kadang kalau kita lihat aja kan disuruh berdoa aja malu, nggak berani, doa makan juga nggak berani, ngumpet-ngumpet. Kita harus jadi saksi Kristus. Kalau kita masih seperti itu, berarti kita sendiri itu belum murid Kristus.
Ya, coba teman-teman evaluasi ya. Yang ketiga, apakah saya memiliki respon yang baik ketika ada teman seiman atau pemimpin rohani yang menegur? Ya, seringkali hamba-hamba Tuhan tuh kalau ditanya ya di gereja saya lah, majelis-majelis sering ngomong. Kadang-kadang susah ya sama anak-anak muda sekarang ini generasi stroberi. Kelihatan di luar tuh indah, tapi giliran disentuh sedikit ambekan, baperan gitu kan. Ya, itu bukan murid Kristus. Ya, kalau murid Kristus nggak seperti itu, dia harus bisa menerima. Ya, Tuhan sendiri kan mendidik kita juga kan. Ya, jadi tolong dikoreksi masing-masing. Kalau ada teman kita yang menegur, dia mempunyai maksud baik, kita introspeksi. Berdamailah dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama. Itu kuncinya. Yang paling susah adalah berdamai dengan diri sendiri memang. Kita maunya selalu dihargain orang, disanjung, pendapat kita selalu benar, nggak mau menerima pendapat orang lain. Itu namanya kita bukan murid Kristus. Ya. Yang dimaksud di sini ya mengajarkan kepada orang yang dipercaya, dapat dipercaya adalah orang yang memang sudah berubah sifatnya. Ya, dia mau ditegur, mau dikoreksi. Ya. Yang keempat, apakah saya mempertimbangkan firman Tuhan dalam mengambilkan keputusan sehari-hari? Ya, ini penting. Kita harus katakan yang benar-benar, yang salah-salah, nggak ada yang abu-abu. Ya, saya kan pernah kasih kesaksian. Saya dalam pekerjaan disingkirkan oleh bos saya. Karena apa? Setiap kali saya diajak ke night club ataupun karaoke, saya nggak mau. Sampai bos saya bilang ke supplier-supplier dari Huawei, CTI ya, kalau ngajak Pak Trisno jangan ngajak minum ya, ngajaknya ngeteh aja karena dia pendeta. Nah, kita mau nggak terima itu? Sakit ya sakit ya. Mereka trip tiap tahun ke luar negeri, saya nggak mau ikut karena saya tahu mereka pergi ke sana terus pulangnya tuh hura-hura semua. Makanya bos saya bilang kalau mengajak Pak Trisno ke luar negeri nggak usah diajak karena dia akan nggak akan mau. Ya. Jadi kita katakan ya, ya dan tidak, tidak. Ya. Apakah ada peningkatan dan ketertarikan kita kepada firman Tuhan lebih dalam? Kita punya kerinduan yang haus akan firman Tuhan. Itu baru murid Kristus. Seperti yang dilakukan Daud. Setiap hari bergaul karib dengan Tuhan. Ya, dia bangun pagi, berani bayar harga. Ada nggak seperti itu? Atau kita selalu mau dengarnya yang enak-enak aja, firman Tuhan yang bagus-bagus aja, ya, kesaksian yang lucu-lucu, ya, itu namanya kita masih bayi rohani, ya. Jadi 5 pertanyaan yang simpel ini tolong kembali dicerna. Apakah kita benar-benar sudah sebagai murid Kristus? Kalau kita sendiri sebelum belum menjadi murid Kristus, kita harus berubah, ya. Dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga engkau bisa membedakan mana yang baik, ya, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Sekarang kalau kita sendiri belum sebagai murid Kristus, hanya mengaku-ngaku sebagai murid Kristus, bagaimana kita mau memuridkan orang lain yang tadi amanat agung? Ya, saya harapkan di Dorea Ministry ini sudah mulai bisa bertumbuh dewasa karena tema Natal kita adalah hadirmu penggerak perubahan. Ya, tema Natal kita 2 tahun yang lalu bangkit dan menjadi terang. Ya, setahun yang lalu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi tahun ini Ibu Gembala kita sudah mencanangkan bahwa temanya adalah hadirmu penggerak. Pada kata-kata penggerak
perubahan. Jadi kalau kita sendiri belum dimuridkan, bagaimana kita bisa menggerakkan orang lain? Ya. Jadi firman Tuhan sangat jelas ya. Sehingga yang ketiga, kita bisa benar-benar yang Tuhan minta supaya kita menjadi prajurit Kristus. Ya, prajurit Kristus yang ikut menderita. Ya, karena dalam pelayanan itu tidak mudah. Kita menghadapi berbagai macam orang. Ada yang ditegur sedikit baperan, ada yang minta perhatian khusus, ya. Jadi kita harus bisa masuk, ya. Harus relevan dan berdampak. Pelayanan itu harus relevan dan berdampak. Makanya 5 pilar ini kalau dijalankan benar-benar itu bisa relevan dan berdampak, ya. Seperti Dorea Indonesia, ya. Ibu Gembala kita melakukan beberapa pelayanan misi kepada pendeta-pendeta rintisan. Setiap kali sering datang nginep di rumahnya. Mereka pulang dikasih uang saku, dikasih sembako. Tujuannya mereka juga bisa lagi memberitakan Injil. Karena di daerah-daerah terpencil itu susah ya kehidupan mereka. Kita mungkin nggak bisa menjangkau, tapi kita bisa membantu. Nah, disinilah hidup itu harus relevan dan berdampak. Ya, seperti firman bilang di dalam 1 Korintus 9 ayat 20 dikatakan, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, Paulus bilang. Ya, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Ya, bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti, ingat ya, seperti ya, bukan beneran. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka. Jadi tugas pelayanan kita itu benar-benar kita harus turun ya. Contoh kegiatan otak kita punya orang tua asuh, kita turun ya. Kegiatan yang lain kita melakukan misalnya apa aksi apa sosial dan misi. Dan yang saya ingin kita masuk ke dunia pendidikan ya. Karena anak-anak muda ini benar-benar mereka tuh rentan ya. Rentan akan pengenalan akan firman ya, sehingga sulit buat mereka menghadapi kehidupan yang makin lama makin sulit ya. Disinilah kita terpanggil sebagai murid Kristus untuk benar-benar setelah kita menerima kasih karunia, kita mengajar kembali kepada yang bisa dipercaya ya, sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus yang benar-benar mendahulukan apa yang diinginkan oleh Kristus. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi si Charlie Kirk. Dia setelah menerima kasih karunia, dia mau bersaksi dan dia mau fight, dia menegur orang. Ya, walaupun akhirnya dia harus kehilangan nyawanya. Dan istrinya bisa mengampuni karena dia tahu bahwa Kristus sendiri sudah menderita buat kita. Kita pun sebagai muridnya harus sebagai prajurit Kristus yang ikut sama-sama menderita. Ya, terakhir yang saya mau ingatkan selalu di dalam Roma 12 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, jadi kepada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itulah adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi ada 3 hal dari firman ini yang kita flashback kembali. Yang pertama, sebagai murid Kristus yang sudah menerima kasih karunia Allah, kita harus berdampak, membawa perubahan bagi lingkungan di mana kita berada. Dari keluarga, lingkungan kantor, lingkungan persekutuan, kita harus benar-benar menjadi saksi Kristus. Ya, kedua, kita harus mengajar. Ya,
Percayakan kepada orang yang dapat dipercaya dan ajarkan. Ya, kita harus mengajar seperti amanat agung. Ya, pergi, ya kan, baptiskan, ajarkanlah mereka akan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang ketiga, kita benar-benar sebagai prajurit Kristus harus bisa menjadi saksi Kristus. Ya, apapun resikonya. Ya, karena kita percaya Tuhan Yesus sendiri sudah berkorban buat kita dan kita sendiri juga harus berani untuk menjadi saksi Kristus.